Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Semangatnya tidak pernah putus. Baik, alhamdulillah ya, kita hari ini diberikan kesempatan untuk belajar melalui YouTube dan melalui video yang ibu buat ataupun ibu bentuk pada kesempatan kali ini. Jika sebelumnya kita belajar tentang perikatan ya, nah pada kesempatan ini kita nanti akan belajar berkaitan dengan kontrak atau perjanjian. Jadi kita belajar tentang jenis kontrak atau jenis suatu perjanjian, khususnya di sini nanti adalah perjanjian tertulis yang dibentuk dalam suatu akta ya. Untuk teman-teman semuanya, sebelum menyimak pembelajaran yang ada dalam video ini, silakan jangan lupa persiapkan alat tulis teman-teman dan catat hal-hal yang memang dianggap penting dalam materi isi video ini ya teman-teman. Oke, simak baik-baik teman-teman. Perjanjian ya, kita belajar tentang perjanjian. Oke, teman-teman, apakah antara perjanjian dan kontrak ini memiliki pengertian yang sama? Kira-kira sama nggak ya antara perjanjian dan kontrak? Ya, oke. Dalam bab ketiga atau buku ketiga ya, dalam hal ini bab kedua buku ketiga KUH Perdata, makna daripada kontrak ataupun perjanjian itu merupakan istilah yang sama ya. Jadi tidak ada perbedaan antara perjanjian dan kontrak sesuai dalam KUH Perdata ataupun BW ya. Kemarin kita belajar tentang perikatan, di mana salah satu asas dari perikatan itu sendiri adalah asas kebebasan berkontrak ya, kebebasan berkontrak. Dan teman-teman juga telah mengetahui dari materi perikatan kemarin bahwasanya suatu perikatan itu ada ataupun lahir karena dua hal ya, diantaranya adalah karena kesepakatan, di mana dalam suatu kesepakatan ini adalah dalam bentuk suatu perjanjian, dan juga karena undang-undang itu sendiri. Jadi perikatan itu timbul atau lahir karena dua hal, karena perjanjian atau kesepakatan dan karena undang-undang. Nah, menurut Salim HS ya, jadi makna daripada suatu perjanjian ataupun kontrak ini merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis ya. Itu pengertian kontrak menurut salah satu pakar hukum yang namanya Salim. Nah, perjanjian ini sendiri juga memiliki makna di mana perjanjian adalah suatu peristiwa ya, peristiwa di mana seorang itu berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, BW atau KUH Perdata juga menjelaskan makna suatu perjanjian itu sendiri. Sebagaimana teman-teman dapat lihat di sini ya, pasal 1313 menyatakan bahwasanya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dalam hal perjanjian. Jadi dalam suatu perjanjian minimal adalah berapa orang?
dua orang yang melakukan suatu perjanjian. Kalau suatu perjanjian dilaksanakan oleh satu orang, kira-kira boleh atau tidak? Bisa atau tidak? Jika suatu perjanjian dilaksanakan oleh satu individu, mungkin kalau satu individu akan timbul suatu perjanjian terhadap diri sendiri ya, berarti antara subjek dan objek. Subjeknya adalah pelakunya yang melaksanakan suatu perjanjian, sementara objeknya adalah perbuatan ataupun tindakan yang memang hal itu telah disepakati bagi yang melaksanakan suatu perjanjian itu sendiri ya. Nah, unsur-unsur dalam perjanjian ataupun kontrak ya, di sini pertama adalah adanya kaidah hukum ya, adanya kaidah hukum. Terus ada subjek hukum, adanya prestasi, dan yang paling urgen itu adalah kata sepakat. Nah, tidak ada suatu perjanjian bila mana tidak ada suatu kesepakatan. Maka kesepakatan itu merupakan suatu kunci awal dari suatu hal perjanjian. Selanjutnya ada apa? Adanya akibat hukum ya. Adanya kaidah hukum. Jadi perjanjian itu jelas terdapat suatu kaidah hukum di mana sesuai dengan isi kandungan dalam suatu perjanjian itu sendiri. Misalnya di sini adalah perjanjian jual beli rumah misalnya ya. Maka dalam hal perjanjian jual beli rumah harus sesuai dengan syarat sahnya jual beli. Hutang piutang misalnya. Nah, hutang piutang juga memiliki beberapa aturan yang ada dalam hal hutang piutang. Sewa menyewa begitu halnya sama. Jadi sesuai dengan jenis daripada perikatan yang dilaksanakan, entah itu jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya dalam suatu interaksi manusia dengan manusia lainnya, sehingga dapat melaksanakan suatu perjanjian. Subjek hukum ya. Siapa sih subjek hukum itu? Nah, subjek hukum itu adalah manusia, orang itu sendiri. Jadi seseorang dikatakan menjadi subjek hukum semenjak ia berada dalam kandungan ibunya. Janin itu merupakan subjek hukum. Oke. Selain tadi ada subjek hukum, lanjut adanya prestasi ya, ataupun objek daripada suatu kegiatan, suatu perjanjian ataupun perikatan. Kata sepakat ya harus sepakat, dan akibat hukum. Akibat hukumnya adalah suatu perjanjian maka akan mengikat bagi para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian tersebut, gitu ya. Nah, syarat sahnya perjanjian ataupun kontrak itu juga diatur dalam pasal 1320 ya, pasal 1320 yang menyatakan bahwa perjanjian itu satu syaratnya adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak ya, kata sepakat. Nah, bila mana tidak ada terjadi suatu kesepakatan, maka jelas tidak ada suatu perjanjian, karena kunci awal dari suatu perjanjian itu adalah sepakat. Tuh ya teman-teman. Selanjutnya dalam pasal 1320 ini juga menerangkan bahwasanya selain syarat suatu kesepakatan adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap atau balik dianggap mampu. Nah, misalnya contohnya orang gila. Orang gila, apakah orang gila dikatakan cakap? Tidak cakap ya, karena ada beberapa hal yang dianggap bahwa orang gila itu sakit ya, sakit apa dalam hal pemikirannya itu sakit, tidak sehat, kurang sehat. Maka orang gila tidak dikatakan cakap hukum. Karenanya misalnya apabila orang gila melaksanakan suatu jual beli, maka dianggap tidak berlaku atau tidak ada ya, karena dia merupakan seseorang yang tidak cakap hukum. Selanjutnya apa? Adanya objek atau prestasi juga ya, adanya objek. Jadi syarat dari suatu perjanjian harus jelas, ada objeknya kira-kira apa. Misalnya jual beli apa? Jual beli tanah, jual beli kendaraan bermotor, jual beli HP. Kalau misalnya jual beli HP apa, mereknya seperti apa, dan harus jelas. Selanjutnya adanya kausa yang halal ya. Jadi
Selain ketiga syarat itu adanya suatu kesepakatan, cakap, objek, dan juga adanya kausa yang halal. Jadi kausa yang halal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan ya, misalnya dalam hal jual beli. Nah, dalam hal jual beli maka barang yang dijual harus barang yang jelas bukan kepunyaan orang lain, dan hal tersebut penjual memiliki hak untuk menjual barang tersebut kepada orang lain. Sebagaimana misalnya ini adalah HP ya. HP ini misalnya milik adik ibu. HP ini akan ibu jual sama orang lain ya. Boleh apa enggak kira-kira? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena ini bukan HP ibu. Nah, HP yang dimiliki ibu dan ibu jual itu nggak masalah, nggak akan jadi masalah ya, tapi akan bermasalah manakala HP milik adik ibu dijual, maka akan timbul masalah. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman perlu ingat ya, 4 syarat dalam suatu perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1320. Pertama, adanya kesepakatan, kecakapan, adanya objek, dan juga adanya kausa yang halal ataupun yang sering disebut dengan sesuatu yang diperbolehkan. Jika sesuatu itu tidak diperbolehkan gimana? Maka hal tersebut belum memenuhi syarat suatu perjanjian. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk perjanjian atau kontrak ya. Jadi bentuk perjanjian ataupun kontrak dibagi menjadi 2 ya. Ada perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Nah, nanti perjanjian tertulis ini bisa dimuat dalam bentuk akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Oke. Ini 2 bentuk perjanjian tadi, tertulis dan tidak tertulis. Baik berbentuk tertulis keduanya mengikat, begitu halnya secara lisan keduanya juga mengikat. Hal ini juga diatur dalam pasal 1320 ya. Pasal 1320 apa itu? Mengenai apa kira-kira pasal 1320? Jadi jelas pasal 1320 yang menyatakan bahwasanya ini tadi ya, pasal syarat suatu perjanjian adanya kesepakatan, cakap, objek yang jelas atau prestasi, dan adanya kausa yang halal. Gitu ya teman-teman. Nah, sementara perjanjian secara lisan dalam praktek ini kurang diminati, sebab ya perjanjian lisan ini pembuktiannya sulit. Pembuktiannya sulit apabila terjadi suatu sengketa. Nah, beda halnya dalam perjanjian tertulis, karena dalam suatu perjanjian tertulis itu biasanya berupa akta, baik itu akta autentik ataupun akta di bawah tangan ya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh perjanjian tertulis ini ya. Bedanya apa? Ya, yang satu pakai tulisan tangan, yang satu diketik ya. Kira-kira boleh nggak sih kita menulis tangan dan diketik? Itu bebas ya. Siapa saja bebas melaksanakan perjanjian dan dalam bentuk apa saja. Dan ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Kalau ada pertanyaan, Bu, bagaimana kira-kira membuat perjanjian tertulis? Ada ketentuan bakunya atau tidak, Bu? Misalnya, oke. Secara hukum atau secara undang-undang itu tidak ada ketentuan bagaimana format tertulis pembuatan perjanjian ya. Itu tidak ada ketentuan aturan hukumnya. Jadi ini contohnya di sini adalah perjanjian jual beli ya. Kalau misalnya perjanjian jual beli, maka yang harus dijelaskan itu isinya berupa apa? Berupa barang spesifikasinya yang dijual itu apa, harganya berapa, dan bagaimana nanti mereka melaksanakan hak dan kewajibannya ya. Dalam hal perjanjian jual beli, maka jelas ya, penjual memiliki kewajiban untuk memberikan barang atas apa yang dijualnya ya. Sementara bagi pembeli apa? Ya, bagi pembeli memiliki kewajiban juga untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga atau ketetapan barang yang dijual oleh pembeli ya. Ini contohnya ya.
Lalu kekuatan hukumnya sama nggak Bu kira-kira untuk perjanjian yang ditulis tangan dan juga perjanjian yang diketik? Oke, untuk kekuatan hukumnya ini sama ya, karena dalam perjanjian tertulis maka akan lebih mudah untuk membuktikannya. Nanti bedanya lagi dalam hal akta autentik dan juga akta di bawah tangan ya. Akta autentik dan di bawah tangan ya. Akta autentik itu maka hanya instansi tertentu yang dapat mengeluarkan suatu akta autentik. Contohnya misalnya suatu perjanjian tertulis dapat menjadikan suatu akta autentik manakala pelaku yang melaksanakan suatu perjanjian tersebut melibatkan notaris ya, melibatkan notaris atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta perjanjian. Sementara akta di bawah tangan, siapapun berhak ataupun dapat membuat suatu perjanjian tertulis. Nah, contoh yang Ibu berikan di sini ini merupakan akta di bawah tangan ya. Materai. Nah, materai ini merupakan suatu pajak. Kalau sebelah kiri yang ditulis tangan itu tidak ada materainya, Bu. Bagaimana Bu kira-kira? Apakah perjanjiannya itu sah? Ya, tetap sah nggak kira-kira? Jika kita lihat dari pasal 1320 itu ya, yang menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian itu ada 4 ya. Pertama, sepakat. Nah, dalam perjanjian tertulis ini makna kata sepakat ditandai dengan adanya tanda tangan para pihak yang melaksanakan perjanjian ya. Sepakat. Kedua adalah apa? Cakap hukum atau dianggap mampu. Nah, seseorang itu dapat dikatakan cakap hukum, dianggap mampu, kita lihat dari identitas para pihaknya. Objeknya jelas ya, objeknya apa? Misalnya di sini jual belinya apa? HP ataukah laptop, tuh objeknya harus jelas dan nominalnya berapa. Kausa yang halal atau sesuatu yang diperbolehkan. Nah, sesuatu yang diperbolehkan jelas kalau dalam hal jual beli maka barang yang dijual atau diperjualkan itu adalah barang yang memang dapat ia jualkan dan tidak dapat mengandung suatu permasalahan di kemudian hari manakala barang tersebut sudah menjadi milik orang lain. Berbeda contohnya tadi yang Ibu berikan, misal HP milik adik ibu jual, itu nggak boleh ya, karena jelas pasti nanti ada ibu marah. Tuh contoh dalam hal jual beli, perjanjian dalam hal jual beli tertulis ya ini. Sementara untuk materai ini hanyalah sebagai pajak dokumen ya teman-teman, hanya sebagai pajak dokumen. Jika dulu materai yang kita gunakan itu adalah 6.000 dan sekarang sesuai dengan undang-undang materai, berkaitan dengan materai, untuk dokumen, semua dokumen ataupun beberapa alat bukti dapat dikenakan menggunakan materai bernilai, kalau 3.000 menggunakan 3.000-an 3 ya, menjadi 9.000. Untuk yang 6.000 maka digunakan materai 6.000-nya 2 menjadi 12.000 atau hanya 10.000 saja. Nah, untuk materai 3.000 menjadi 3 atau 9.000 dan sebaliknya materai 6.000 menjadi 12.000 atau 2 kali 6.000 ini ditetapkan bea materai pajak ini adalah sampai akhir tahun 2021 bulan Desember ya. Berarti nanti manakala terjadi suatu perjanjian atau pembuktian dalam hal berkaitan dengan akta tertulis itu dikenakan materai 10.000. Itu untuk harus wajib menggunakan materai 10.000 pada tahun 2022. Sekarang 2021 materai 6.000 dan 3.000 masih dikenakan atau masih dipakai ya. Oke, selanjutnya di sini ada asas perjanjian ya. Jadi asas perjanjian ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Jadi pasal 1338 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu dalam pasal 1338 juga karena
merupakan perjanjian itu adalah dasar hukum bagi mereka yang membuatnya juga, maka hal tersebut seseorang dapat melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu perjanjian atau bebas, karenanya disebut asas kebebasan berkontrak. Jika tidak mau melaksanakan perjanjian bagaimana? Ya, maka perjanjian itu tidak terlaksana ya, karena syarat suatu perjanjian diantaranya itu adalah sepakat. Selanjutnya ada asas konsensualisme ya, pasal 3+20. Jadi syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Tuh, pasal 1320 berkaitan dengan tadi syarat sahnya suatu perjanjian. Untuk ayat 1 itu adalah katanya sepakat, konsensus. Selanjutnya pasal 1338 ada juga asas pacta sunt servanda ya, di mana perjanjian ini dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi dasar hukum untuk melaksanakan suatu hal dalam perjanjian, maka itulah perjanjian yang dibuat dan disepakati bagi yang membuatnya. Selain itu adalah asas etikat baik ya. Ini juga dicantumkan dalam pasal 1338 di mana perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Selanjutnya ada asas kepribadian. Ya, asas kepribadian ini pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata menyatakan bahwasanya seorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, sebab perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, karena itu merupakan suatu landasan bagi mereka yang melaksanakan perjanjian. Nah, ini adalah beberapa asas dalam suatu perjanjian. Oke, selanjutnya di sini ada prestasi dan wan prestasi. Prestasi itu apa sih? Jadi prestasi ini merupakan kalau di sini prestasi itu dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah performance, dan dalam hukum kontrak ini dimasukkan sebagai suatu pelaksanaan atau hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri. Jadi, nah prestasi dalam pasal 1234 KUH Perdata atau BB itu berupa pertama memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu contohnya apa? Misalnya dalam hal jual beli ya. Ibu menjual HP ya misalnya. Maka setelah atau melaksanakan suatu kesepakatan ya antara penjual dan pembeli memberikan sejumlah uang, maka ibu sebagai penjual harus memberikan sesuatu atas apa yang diberikan oleh si pembeli. Nah, si pembeli memberikan nominal uang yang tertera atau yang termaktub dalam suatu harga HP ini. Itulah prestasi. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu ya, berbuat sesuatu misalnya dalam hal tadi contohnya jual beli ya. Berbuat sesuatu, pihak pembeli memberikan sejumlah uang atas barang yang dibelinya, sementara pihak penjual memberikan barang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak pembeli. Tidak berbuat sesuatu ya, prestasi ada juga prestasi yang tidak berbuat sesuatu. Contohnya apa Bu? Prestasi yang tidak berbuat sesuatu. Oke, dalam hal misalnya sewa menyewa ya, sewa menyewa. Dalam hal sewa menyewa maka yang diberikan oleh pemilik benda yang disewakan itu adalah apa? Bendanya yang disewakan berupa manfaat. Jadi manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Sementara kebendaan tersebut tetap menjadi milik yang memberikan sewa ya, bukan penyewanya. Penyewanya hanya merasakan atau menikmati suatu manfaat atas benda yang disewanya. Karenanya dalam hal sewa menyewa
secara eksplisit itu bagi penyewa tidak boleh melaksanakan penjualan atas barang ataupun benda yang disewanya. Makanya tidak boleh berbuat sesuatu sesuai dengan asas hukumnya atau kaidah hukumnya ya. Dalam sewa menyewa ya jelas yang termaktub itu adalah yang termaktub dalam sewa menyewa adalah apa? Hanya segi manfaat. Kalau jual beli apa? Selain manfaat, barang tersebut juga menjadi milik pihak pembeli. Oke, selanjutnya ada wan prestasi. Tadi ada prestasi dan sekarang wan prestasi. Nah, wan prestasi itu apa sih teman-teman? Jadi wan prestasi ini disebut juga dengan istilah breach of contract, atau yang dimaksud juga adalah tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Nah, contohnya tadi misalnya ibu menjual HP. HP ini ibu jual kepada pihak pembeli ya. Ketika pihak pembelinya memberikan sejumlah uang, terus ibu tidak memberikan suatu HP yang dia inginkan, maka ibu telah melaksanakan perbuatan wan prestasi atau tidak melaksanakan kewajiban ibu berupa memberikan HP sesuai dengan permintaan pihak pembeli. Atau wan prestasi ini juga sering disebut dengan istilah ingkar janji atau tidak melaksanakan isi dari suatu perjanjian. Itu juga yang disebut dengan wan prestasi. Oke, ini contoh bisa diputar nggak ya di sini? Bos, ada nih? Ada. Mantap nggak? Mantap lah, sama gigi lu juga mantap gini. Tapi yang ini berat nggak? Berat banget cuy. Berat banget nih. Iya. Udah bang, mana buku dagang nih? Nih. Mana aja berat? Berat ini ilmunya. Bisa diperdagangkan dengan bebas bang. Masa sih? Iya, nggak sah ntar perjanjiannya. Nih, tuh di dalam akuarium bang, nggak bebas. Tong, sini ya Tong. Sini ya. Apaan sih? Belum mau kaya kagak? Ya mau sih, kaya mah. Siapa nggak mau? Nih gue punya barang. Apaan nih lo? Ini. Masa lu gak bisa ngeliat yang lagi pipis tuh? Apaan? Ini lagi pipis dari tadi. Enggak, abang ngomong apa? Itu kayak Hello Kitty. Kok Hello Kitty? Lu gak tau? Kagak liat gua. Ini tuyul. Tuyul? Iya. Ini? Iya. Ya Allah bang, ini gak bisa ditentukan lewat sifat, ukuran, dan jumlah. Gak sah bang. Oh, gak laku dong? Ya gak sah, bukan gak laku sih. Bang, beli buku dagang dong. Nih, Tong. Ngomong beda nih. Beda di kuliah saya. Yang ini bukunya bukan yang ini. Abang ngasih beda, ntar materinya beda nih. Nih. Tong, ini sama Tong. Beda nih di kuliah saya. Ini bang, bukan yang ini. Ini materinya beda. Ntar saya nggak bisa kuliah ntar. Nih nggak jadi. Tong, lu di bawah pengampuan ya. Di bawah apaan? Pengampuan. Apaan? Pengampuan. Kagak. Lu liat biasanya tuh. Lu main gisel. Bang, beli buku dagang dong. Ada nih, kasih. Nggak beli ya? Boleh. Dadah. Bang, kok jorok? Aneh. Ini Pikachu bugil ngeliat no. Skandal di Kisugi sama Shizuka. Ini apa-apaan? Bahasa main bola. Bahasa main bola. Enggak. Asusila nih. Enggak. Ya. Beli nih boy, buat kuliah lu penting. Enggak lu. Beli.
Wah, ini penipuan nih. Kagak. Asal nih perjanjian nih. Enggak ngomong. Oke. Baik, itu tadi beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua ini ya. Bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman ajukan pertanyaan di grup yang telah ditentukan. Oke, jumpa lagi kita pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.